Sabda Nabi SAW, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Zikir pada saat mau tidur. Di sini penulis mengatakan menyatukan 2 telapak tangan seperti ketika berdoa, lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah Al-Ikhlas. Sudah kita tahu tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di buku kita ditulis Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Begitu juga dengan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, karena umumnya malam orang berbuat maksiat. Kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Begitu juga dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dibaca lalu ditiup ke telapak tangannya, kemudian dengan kedua telapak tangan itu dia mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 9 halaman 62, dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1723. Jadi bisa teman-teman lakukan dengan 2 cara. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali, tiup ke telapak tangan, lalu usap dari kepala sampai kaki. Diulangi sampai 3 kali. Atau bisa dengan cara yang lain, baca langsung 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas, tiup telapak tangan, usap dari kepala sampai kaki. Ini termasuk riwayat Bukhari ini, riwayat Bukhari Muslim ini yang dijadikan sebagai dalil bolehnya ruqyah di dalam agama Islam. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak akan pernah ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia adalah Tuhan yang mengetahui semua apa yang ada di antara kedua tangan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sungguh maha luas telah pijakan kaki Allah atau kursinya Allah, ya, seluruh langit dan bumi ditutupi atau meliputi seluruh langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak ada yang merasa berat, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah 255. Ada footnote di situ bagi yang pegang bukunya, halaman atau footnote nomor 127 di halaman 98. Keutamaan baca ayat kursi kalau mau tidur, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari, jilid 4 halaman 487. Karena syaitan biasanya datang dalam mimpi, nakut-nakuti, ketindihan, ya, dan segala macam hal. Termasuk dianjurkan adalah membaca beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tepatnya 2 ayat terakhir, ya. Ayat 285 sama 286.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang-orang beriman telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Kullun amana billah, semuanya mengimani tentang keberadaan Allah, wa malaikatihi, dan seluruh malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara utusan-utusan Allah itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, pengampunanmu yang kami harapkan wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Itu ayat 25-nya. Ayat 26-nya, dua ayat terakhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan jiwa melampaui kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, miliknya lah sesungguhnya ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau menghukumi kami karena kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami di atas kemampuan kami. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, dan juga ampunilah kami. Warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, Engkau lah ya Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 285-286. Di situ ada footnote nomor 128 di halaman 101. Hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 94 dan Muslim jilid 1 halaman 554. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca dua ayat tersebut di malam hari, dua ayat akhir Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Makna mencukupinya adalah memenuhi segala kebutuhannya dengan termasuk menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Jadi kalau dia misalnya na'udzubillah terjadi gempa apa, dia bisa sempat bangun melarikan diri, intinya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk dalam doa setelahnya adalah tentu ini ada banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah, maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, sampai sebagian ulama menjadikan ini bagian daripada awal doa mereka. Ya, mereka membaca dua akhir Al-Baqarah, baru mereka sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayah kepada kita. Dengan hidayah yang indah ini kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita merasakan hidayah ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah rahimakallah, kita jadi prihatin dengan peristiwa pemboman yang terjadi di berbagai tempat. Salah satunya yang terjadi di Surabaya. Ada 3 gereja yang dibom, ada beberapa yang tewas, dan banyak yang luka-luka. Apakah hal yang seperti itu masuk dalam agama Allah? Pelaku tatkala melakukan itu, melakukan bom bunuh diri, dia berpikir dia akan masuk surga, akan diampuni dosa-dosanya dengan awal tetesan darah.
Tapi memang menghadapi orang yang memiliki pemikiran menyimpang itu berat. Dan tugas pemerintah berat sekali menghadapi kelompok-kelompok teroris seperti ini. Tahukah engkau siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljim. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berharap masuk surga. Masalahnya pemikiran yang harus diluruskan. Maka kalau akhirnya ustadz yang menyampaikan tentang bagaimana Islam itu damai, meluruskan pemikiran-pemikiran menyimpang, akhirnya dicekal di sana, dicekal di sini. Kapan umat akan faham? Maka ketahuilah bahwa seorang muslim yang benar akidah dan keyakinan akan jauh dari yang namanya tindakan-tindakan seperti bom sana, bom sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengecam pembunuhan wanita, anak-anak, pendeta ketika perang. Itu dalam Islam, perang yang dilakukan oleh umat Islam itu berperi kemanusiaan. Tidak seperti yang dilakukan orang-orang non-muslim. Bom sana, bom sini, tewas satu kampung. Subhanallah, gak seperti itu Islam. Islam rahmatan lil alamin. Ada seorang yang masuk neraka gara-gara kucing. Bagaimana dengan membunuh? Ustaz, yang dibunuh kan non-muslim, Ustaz. Yang dihancurkan kan gereja. Bacalah Islam dengan benar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menguasai Palestina, apakah gereja-gereja dihancurkan? Ingat jamaah, kalau kita tidak belajar yang sempurna tentang agama Allah ini, maka munculnya yang seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nih Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Dosa besar yang kedua yang disebutkan di sini adalah membunuh. Allah mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepada dia dan jadi laknat, dan Allah menyediakan bagi dia azab yang besar. Ya Ustaz, kan ayatnya jelas buat orang yang beriman, Ustaz. Ini kan yang dibunuh bukan orang beriman. Subhanallah nih, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Zahabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, wa inna raihata la tujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, orang kafir yang dibunuh, bukan orang muslim. Jelas nih hadis. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Tapi dia berharap masuk surga. Maka belajar. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maka kami menghimbau umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran Al-Karim, kembali kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak dengan pemahaman fulan dan fulan. Agar kita tidak mencoreng nama Islam kembali. Akhirnya kesian wanita-wanita yang bercadar, ditangkapin nanti dicurigain. Orang-orang yang jenggoten, yang suka ke masjid dicurigain. Gara-gara kelakuan yang seperti ini. Naam, apabila terjadi kezaliman di sebuah tempat, kita diperintahkan untuk merubahnya sesuai dengan kemampuan kita.
dengan cara yang lemah lembut. Semoga Islam yang cinta damai ini bisa memberikan kedamaian. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada pemerintah kita, menunjukkan kepada jalan yang benar, dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.